Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Lucy Rahmawati, NIM 203141137 dari kelas PGMI 3E. Di sini saya akan melakukan mini project tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia dan Dunia tentang Candi Plausan. Candi Plausan. Candi yang terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yaitu kira-kira 1 km ke arah timur dari Candi Sewu. Candi Plausan ini merupakan sebuah kompleks bangunan kuno yang terbagi menjadi dua, yaitu Kompleks Candi Plausan Lor atau Utara dan Kompleks Candi Plausan Kidul atau Selatan. Pahatan Candi Plausan ini sangat halus dan rinci, hampir mirip dengan pahatan di Candi Borobudur, Candi Sewu, dan Candi Sari. Candi Plausan termasuk Candi Buddha karena terdapat kemuncak stupa, arca Buddha, dan Candi Perwara atau candi kecil pendamping. Nah, Candi Plausan ini dibangun sekitar awal abad ke-9, yaitu pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan dan Ratu Sri Kahulunan, yaitu pada zaman kekuasaan Kerajaan Medang atau biasa kita kenal dengan Kerajaan Mataram kuno. Terdapat 3 dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno, yaitu Dinasti Sanjaya, Sailendra, dan juga Isyana. 2 sumber utama peninggalan yang menjadi petunjuk berdirinya Kerajaan Mataram kuno yaitu prasasti. Prasasti-prasasti ini antara lain Prasasti Canggal, Kalasan, Matyasih, dan Klura. Peninggalan candi yang bercorak agama Hindu yaitu Simbatan di Jawa Timur, Gedong Songo, Dieng, Siwa, Brahma, Wisnu, Sukuh, Boko, Ijo, dan Prambanan. Sedangkan untuk bangunan candi yang bercorak agama Buddha yaitu Ngawen, Mendut, Pawon, Kalasan, Borobudur, Sewu, Sojiwan, Sari, dan juga Plausan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Candi Plausan ini dibangun pada masa Raja Rakai Pikatan dan Ratu Sri Kahulunan. Nah, Raja Rakai Pikatan ini adalah seorang raja dari Kerajaan Mataram kuno yang berasal dari Wangsa Sanjaya yang berkuasa dari tahun 840 sampai dengan 856 Masehi. Hal ini merupakan bukti bila penelitian yang dilakukan oleh De Casparis itu benar adanya. Nah, ada bukti kuat yang mendukung penelitian tersebut adalah adanya prasasti Sri Kahuluran yang dibuat pada tahun 842 Masehi. Prasasti ini mengatakan bahwa Candi Plausan dibangun oleh Ratu Sri Kahulunan yang didukung penuh oleh sang suami. Nah, Ratu Sri Kahulunan sendiri adalah gelar dari Pramodiyawardhani untuk seorang putri dari Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra yang menganut agama Buddha. Nah, si Ratu Sri Kahulunan ini bersuami dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu yaitu Raja Rakai Pikatan. Pada bulan Oktober 2003 di kompleks dekat Candi Perwara pada Candi Plausan Kidul ditemukan sebuah prasasti yang diperkirakan berasal dari abad ke-9 Masehi. Prasasti yang terbuat dari lempengan emas berukuran 18,5 dikali 2 kali 2 cm tersebut berisi tulisan dalam bahasa Sanskerta yang ditulis menggunakan huruf Jawa kuno. Isi prasasti ini masih belum diketahui, namun menurut Cahyono Prasojo yang merupakan seorang epigraf yang ditugasi membacanya, prasasti tersebut menguatkan dugaan bahwa Candi Plausan dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan. Candi Plausan ini terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Plausan Lor dan Plausan Kidul. Jarak antara kedua candi ini hanya 200 meter saja.
Candi Plaosan Lor. Candi Plaosan Lor merupakan sebuah kompleks percandian yang luas. Di depan sebelah barat kompleks Plaosan Lor terdapat dua pasang arca Dwarapala yang saling berhadapan. Nah, sepasang terletak di pintu masuk utara dan sepasang lagi di pintu masuk selatan. Masing-masing arca memiliki tinggi seperti manusia. Nah, arca ini berada dalam posisi duduk di atas kaki kanannya yang terlipat dengan kaki kiri ditekuk di depan tubuh. Tangan kanannya memegang gada, sedangkan tangan kirinya bertumpang di atas lutut kiri. Di pelataran utara terdapat teras batu berbentuk persegi yang dikelilingi oleh deretan umpak batu. Diduga teras tersebut merupakan tempat meletakkan sesajian. Nah, konon di atas teras tersebut tadinya terdapat bangunan dari kayu, sedangkan di atas masing-masing umpak tadinya terdapat sebuah arca Dhyani Buddha. Di pelataran utara kompleks Candi Plaosan Lor juga terdapat 6 buah stupa besar. Untuk pusat kompleks Candi Plaosan Lor terdapat 2 bangunan bertingkat 2 yang merupakan candi utama. Kedua bangunan tersebut menghadap ke barat dan masing-masing dikelilingi oleh pagar batu. Pagar batu yang mengelilingi candi utama itu disebut Candi Perwara, yang semula berjumlah 174, terdiri atas 58 candi kecil dengan dasar persegi, lalu ada 116 bangunan berbentuk stupa, 7 candi berbaris di masing-masing sisi utara dan selatan setiap candi utama, 19 candi berbaris sebelah timur atau belakang candi utama, dan 17 candi lagi berbaris di depan kedua candi utama. Hampir semua candi Perwara ini dalam keadaan hancur. Di setiap sudut barisan candi Perwara masih terdapat sebuah candi kecil yang dikelilingi oleh dua barisan umpak yang juga diselingi dengan sebuah candi kecil lagi di setiap sudutnya. Di sisi barat pagar batu yang melilingi masing-masing bangunan utama terdapat sebuah gerbang berupa gapura padu raksa dengan atap yang dihiasi deretan mahkota kecil. Puncak atap gapura pudaraksa berbentuk persegi dengan mahkota kecil di atasnya. Selanjutnya Candi Plaosan Kidul. Candi Plaosan Kidul ini ukurannya tidak semegah seperti Candi Plaosan Lor. Nah, di Candi Plaosan Kidul ini hanya terdiri beberapa runtuhan dan hanya ada beberapa candi perwara dan stupa. Candi Plaosan ini dapat dibilang sebagai sebuah saksi dari ikatan cinta suci yang ditunjukkan oleh Raja Rakai Pikatan dan Ratu Sri Kahulunan. Nah, di mana sejak awal kedua keluarga ini tidak menyetujui hingga akhirnya disetujui oleh kedua keluarga. Jadi, Candi Plaosan ini merupakan bukti kesetiaan cinta Raja Rakai Pikatan kepada permaisurinya walaupun berbeda agama dan ideologi. Candi Plaosan ini pernah mengalami beberapa kali pemugaran. Tahun pertama yaitu pada tahun 1962 yang dilakukan oleh Dinas Purbakala, pada tahun kedua yaitu tahun 1990 yang dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.